Adil Katalino bajukan nikah sarga pasnya gak dibata. Harus. Aku tidak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena untuk yang kedua kalinya dalam safari Natal, safari Natal. Kalau kemarin saya diundang di gereja GPI, saya hadir dengan cuaca hujan. Saya beda juga memang ditanyakan kaki waktu saya pulang. Saya berseret hujan deras dan jalan kita sangat rusak. Dan hari ini saya bisa numpang menunggu dewan pakai Fortuner, jadi tak terasa kalau saya tenang melewati jalan yang sangat parah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya bahagia pada malam ini, pertama saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada gereja GPI. Apresiasi yang luar biasa untuk para petugas, baik itu pemain musik, MC, beserta dengan yang memberikan pujian di depan dari ibu, bapak-bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu GPI ya, Bapak GPI. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita simak perayaan Natal adalah perayaan iman, di mana yang kita tunggu, yang kita rayakan kelahirannya itu adalah Sang Juru Selamat. Tetapi saya ingin mengulas makna Natal yang sebenarnya kepada kita. Kalau tadi saya seimbang betul apa yang disampaikan dalam pendeta Timur tadi. Benar. Dalam perayaan Natal, setiap Natal yang paling sibuk itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling sibuk. Coba kalau kita pergi ke Sang Ridwan ini, salon-salon penuh. Salon-salon penuh. Habis itu toko-toko roti, toko makanan, babi habis. Pokoknya toko roti itu habis, tak bersisa minuman. Yang belinya kata ibu-ibu. Saya lihat ada juga bapak-bapak yang antri di situ. Artinya, ikut lagi Doni, itu toko pakaian. Dari 2 minggu kemarin Doni itu penuh, omsetnya entah berapa. Dia yang paling untung, yang paling menguntungkan dari perayaan Natal. Artinya apa? Natal itu rupanya bukan hanya memberi berkah kepada kita umat asal ini, umat Kristen, kita umat lain juga, terutama yang ikut berjualan, pernak-pernik Natal, baju-baju Natal, kue-kue Natal. Belum tentu yang membuat saya sendiri pesan kue Natal dengan saudara Muslim, Bapak Ibu. Saya pesan dan kue dari kue bakso itu saya pesan dengan mereka. Karena dari kita sendiri kita sibuk buat sendiri, mau apa saya pesan dengan saudara Muslim yang tak sibuk. Oleh karena itu berkah Natal buat kita semua. Pada kesempatan ini saya hadir sebagai perwakilan dari pemerintah desa. Saya sebagai pemerintah desa terus terang saya untuk pertama kali terima kasih kepada panitia sudah mengkampanyekan saya di sini. Saya baru pertama kali hadir di Dusun Bingsu ini kapasitas sebagai kepala desa. Kalau dulunya saya lewat saja karena saya pergi berkebun, saya lewat dan kita say hello. Dan Bapak Ibu di sini pasti banyak yang kenal dengan saya karena sering pergi ke jalur saya juga, kita lepas bersama dan lain sebagainya. Itu suasananya berbeda. Pada kesempatan ini saya hadir sebagai kepala desa Sangono yang Bapak Ibu percaya untuk memimpin 4 tahun, jadi 3 tahun lagi saya akan menjabat. Benar juga kata beliau, 3 tahun ke depan kita masih bersama di sini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan umur panjang kepada kita. Bapak Ibu, tugas kami sebagai pemerintah desa Sango itu ada tugas pembinaan. Tugas pembinaan salah satu itu ada di bidang keagamaan. Nah, oleh karena itu saya sebagai pemerintah sangat-sangat senang apabila dusun yang religius seperti Bingsu itu ditinggalkan. Karena apa yang menjadi benteng terakhir daripada keamanan dan ketertiban serta kemajuan bangsa itu adalah iman. Tidak ada yang menjadi benteng terakhir. Kalau kita melihat di semua institusi baik pemerintah, TNI, Polri, apalagi maupun lembaga politik Indonesia, itu paling banyak diisukan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan karena mereka tidak beragama, tetapi memang situasi dan kondisi membuat suasana memang seperti itu. Rule of the game-nya atau aturan mainnya seperti itu. Sehingga mau tidak seperti itu, satu-satunya yang bisa membentengi kita, membatasi kita untuk tidak melakukan sesuatu itu apa? Iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena kalau itu sudah luntur, tidak selesai semua. Benar kan? Selesai semuanya. Oleh karena itu tetaplah mempertahankan iman kita sebesar apapun katanya. Apalagi kalau bisa sebesar biji sawi, kita bisa membedakan gunung. Kan demikian.
kalau bisa memiliki iman sebesar biji sesawi, benar apa pendeta? Iya. Apalagi kalau bisa lebih besar dari biji sesawi, biji yang paling kecil di antara biji itu biji sesawi, tapi dia bisa membedakan gunung sesuai dengan yang kita mau. Kira-kira demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kami hormati, pada malam ini tentu ini malam kebahagiaan kita, perayaan puncak dari perayaan Natal kita itu tanggal 25 Desember. Tetapi perlu saya tekankan bahwa sebenarnya puncak iman kita Kristiani itu adalah kebangkitan Tuhan. Karena Rasul Paulus mengatakan, apabila Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi bukan berarti bahwa Natal tidak penting. Kalau tidak ada Natal, maka kebangkitan juga tidak ada. Nah, oleh karena itu sebenarnya selama ini kita terlalu banyak mempersiapkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita cat rumah kita, benar kata Pak Pendeta, saya setuju dengan korbannya. Kita beli baju-baju yang sebenarnya masih banyak, sebenarnya stok baju di rumah ini yang suatu tidak perlu kita beli, kita keluarkan, bahkan karena kita ada stok uang, kita pinjam dengan tetangga dan sebagainya. Jadi kita mempersiapkan Natal ini, mempersiapkannya secara lahiriah. Kue kita banyak pun tentu habis kita makan, habis itu daging juga banyak kemarin dan sebagainya. Tetapi belum tentu selama 4 minggu sebenarnya kalau kita berbicara Natal, sebelum Natal itu ada yang namanya masa Advent, masa penantian katanya kan. Selama 4 minggu itu kita mempersiapkan diri sebenarnya lebih banyak dengan doa. Itulah sebenarnya harus kita isi dengan perayaan Natal menuju kelahiran Sang Juru Selamat. Tetapi kita isinya justru dengan hal yang bersifat duniawi, karena itu yang kelihatan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi isu-isu ini, terutama jemaat GPG-nya. Mudah-mudahan kita ke depan itu tetap kompak, tetap solid dalam kondisi apapun, tetap harus kuat, tetap kompak, dan tetap bersatu. Setuju? Oke. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dalam kesempatan ini. Yang pertama, bahwa tidak intinya saya ingin menyampaikan pesan kami sebagai pemerintah, bahwa ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan beragama ini, dalam konteks kita beragama. Yang pertama, hubungan kita dengan sesama agama. Itu trilogi kerukunan beragama. Itu tidak ada pengertiannya saya sampaikan. Artinya antara umat ini dengan umat ini, interaksi umat beragama. Jangan sampai ada perselisihan, konflik dan sebagainya lalu tidak bisa selesaikan. Itu akhirnya memicu pertengkaran, perdebatan, perselisihan yang tidak ada habisnya, yang dapat menimbulkan perpecahan sehingga gereja kita stagnan, bukannya semakin maju tetapi semakin mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antar umat beragama, antara gereja PD dengan GPD, antara PD dengan Katolik, antara PD dengan Islam. Karena kita kalau tidak satu dalam satu denominasi, tetapi kita kan tetap satu komunitas masyarakat. Benar tak? Kita sama-sama masyarakat Dusun yang bukan hanya saja memikirkan agama, tetapi ada hal-hal sosial lain yang harus kita pikirkan. Interaksi sosial, artinya komunikasi timbal balik antara saya selaku manusia dengan tetangga yang lain. Apalah artinya pesan damai? Damai dengan diri kita, damai dengan tetangga, damai dengan keluarga yang lain, damai dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita cuma bisa mencintai orang yang satu iman dengan saya, satu denominasi dengan saya, apalah artinya kata Tuhan? Seorang penjahat pun bisa mencintai orang kawannya, tetapi yang lebih hebat itu kalau kita bisa mencintai musuh kita. Demikian kira-kira pesan. Oleh karena hebatnya ayat Nasrani ini adalah cinta kasih, karena tidak ada yang lebih besar daripada itu. Termasuk siapakah yang kita cintai? Itulah orang yang dihinakan dan sebagainya. Dia orang berbeda dengan kita, yang memusuhi kita dan sebagainya. Dan yang satu lagi adalah hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu penting. Karena